Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, ada saya Husnul Hatimah, Salma Yanti, Mursida, Fitri Wahyuni, dan Nuranisa. Untuk video kali ini kami akan membahas tentang pencernaan dan absorpsi karbohidrat. Baik, sebelum kita masuk ke dalam inti pembahasan, kita harus tahu dulu apa itu karbohidrat. Karbohidrat tersusun dari unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Dengan perbandingan hidrogen dengan oksigen adalah 2:1, atau secara umum dapat diformulasikan menjadi CnH2nOn. Ada berbagai macam fungsi karbohidrat dalam tubuh. Di antaranya, yang pertama, sebagai sumber energi tubuh. Yang kedua, melancarkan sistem pencernaan. Yang ketiga, mengoptimalkan fungsi protein. Yang keempat, mengatur metabolisme lemak. Dan yang terakhir itu, karbohidrat sebagai pemanis alami. Secara umum, karbohidrat terbagi menjadi dua jenis, yaitu karbohidrat sederhana dan karbohidrat kompleks. Yang termasuk ke dalam karbohidrat sederhana yaitu monosakarida dan disakarida. Sedangkan yang termasuk ke dalam karbohidrat kompleks yaitu polisakarida. Oh ya teman-teman, disakarida ini termasuk ke dalam oligosakarida loh. Tapi karena peranannya cukup penting, maka kedua jenis karbohidrat ini dibedakan. Nah, berikut skemanya. Jadi yang pertama adalah monosakarida yang terdiri dari satu gugus gula, kemudian disakarida yang terdiri dari dua ikatan monosakarida, dan yang terakhir polisakarida yang terdiri atas lebih dari dua ikatan monosakarida. Monosakarida terbagi menjadi dua, yaitu heksosa dan pentosa. Heksosa secara umum terbagi menjadi tiga jenis, yaitu glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Glukosa merupakan sumber karbohidrat yang beredar dalam tubuh dan menjadi sumber energi. Fruktosa yang dikenal sebagai gula buah dan merupakan gula yang paling manis. Kemudian galaktosa merupakan hasil pencernaan dari laktosa, sedangkan pentosa terdiri dari ribosa dan deoksiribosa yang biasanya ditemukan pada inti sel yang tepat yang berada di DNA dan RNA. Disakarida dibagi menjadi sukrosa, maltosa, dan laktosa yang apabila dihidrolisis akan menjadi dua unit monosakarida. Saat dihidrolisis, sukrosa akan terpecah menjadi glukosa dan fruktosa. Maltosa akan terpecah menjadi dua unit glukosa dan laktosa akan terpecah menjadi glukosa dan galaktosa. Jenis karbohidrat yang terakhir adalah polisakarida yang dapat dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama, pati. Pati merupakan karbohidrat utama yang berasal dari tumbuh-tumbuhan dan bentuk butirannya tergantung pada kandungan amilosa dan amilopeptin. Yang kedua ada dextrin. Dextrin merupakan produk antara pencernaan pati atau dibentuk dari hidrolisis pati. Yang ketiga adalah glikogen. Glikogen merupakan bentuk simpanan karbohidrat dalam tubuh. Yang terakhir adalah polisakarida non-pati atau serat yang terdiri dari serat larut air dan serat tidak larut air yang memiliki peranan dalam mencegah berbagai penyakit. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana karbohidrat dicerna dan diserap di dalam tubuh. Sebelumnya, pencernaan adalah proses yang memecah makanan menjadi potongan-potongan kecil dan kemudian menjadi molekul. Sedangkan penyerapan adalah proses menyerap nutrisi dalam bentuk molekul ke dalam darah. Secara singkat, proses pencernaan karbohidrat terjadi di 4 tempat dalam tubuh kita. Yang pertama di mulut, kemudian akan berlanjut ke lambung dan usus alus, dan yang terakhir akan berlangsung di usus besar. Saat di dalam mulut, makanan akan diubah menjadi bolus agar mudah ditelan. Selain itu, dalam mulut juga terdapat enzim amilase yang akan memecah pati atau amilum menjadi molekul yang lebih sederhana seperti dextrin dan maltosa. Dari mulut, bolus akan menuju ke lambung. Karbohidrat langsung diterima lambung untuk kemudian diolah dan dicampurkan dengan asam lambung yang bersifat korosif. Proses pencampuran dengan asam lambung
mengakibatkan makanan akan menjadi lebih cair dan hancur yang disebut chymus. Di dalam cairan sekresi, lambung tidak ada enzim yang memecah karbohidrat. Makanan yang hanya mengandung karbohidrat saja akan tinggal di dalam gaster dan diteruskan ke dalam duodenum, sehingga akan lebih cepat menimbulkan rasa lapar kembali. Kemudian proses pencernaan karbohidrat akan berlanjut di usus halus dengan bantuan enzim maltase, sukrase, dan laktase. Enzim maltase akan memecah maltosa menjadi 2 unit glukosa. Enzim sukrase akan memecah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Kemudian, enzim laktase akan memecah laktosa menjadi glukosa dengan galaktosa. Nah, setelah itu, glukosa, fruktosa, dan galaktosa akan diserap oleh dinding usus, lalu masuk ke dalam cairan limfa, kemudian ke pembuluh darah kapiler, dan dialirkan melalui vena porta ke hati. Di dalam hati, terdapat 2 proses penyerapan karbohidrat. Yang pertama, karbohidrat masuk ke dalam aliran darah, dan yang kedua adalah karbohidrat diubah menjadi glikogen jika jumlah glukosa dalam hati berlebihan. Tahapan yang terakhir terjadi di usus besar. Dalam usus besar terjadi proses fermentasi oleh mikroba, menghasilkan karbon dioksida, hidrogen, metana, dan asam lemak rantai pendek yang mudah menguap seperti asam asetat, asam proponat, dan asam butirat yang kemudian akan menjadi sumber energi bagi jaringan tubuh. Sementara itu, sisa karbohidrat akan diubah menjadi feses yang akan dikeluarkan oleh tubuh. Baik, sekian dari kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.